Selamat ya para jomblo, soal pacar udah nggak perlu cari yang 5 langkah dari rumah, tapi sekarang sudah sedekat jari dan handphone Anda ya. Belakangan jasa sewa pacar via media sosial jadi viral. Pacar berbayar ini ditawarkan dalam bentuk akun pribadi hingga bisnis yang melibatkan ada klien dan pemberi jasa profesional. Langsung saja kita bahas mengenai fenomena dari jasa sewa pacar ini ya. Bergabung bersama saya malam hari ini di CNN Indonesia Connected ada Liza Japri, psikolog. Mbak Liza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mbak Liza, udah sempat lihat belum sih tagar itu ramai di media sosial, jasa sewa pacar? Rame banget ya minggu ini, udah berkeliaran di mana-mana itu tagar sepertinya ya. Bagaimana Mbak Liza melihat fenomena sewa jasa pacar ini? Pro kontranya seperti apa sih kalau kita pandang dari sisi psikologis? Kalau dari sisi psikologis, kalau itu tulisannya kesepian atau ikut-ikutan sebenarnya bisa dua-duanya. Kita sebagai makhluk sosial itu pasti membutuhkan teman berbagi. Teman dekat, entah itu dalam bentuk sahabat, entah itu dalam bentuk pasangan, keluarga dekat, itu pasti kita selalu butuh. Nah, dunia zaman sekarang ini memang agak dalam tanda kutip menyulitkan dengan kesibukan masing-masing, dengan posisi yang berjauhan, dengan mungkin kita sendiri tidak dekat dan tidak nyaman dengan keluarga sendiri yang mengakibatkan akhirnya kita mencari kompensasi di tempat lain ya, seperti saat ini kebutuhan pacar, kemudian kan kita punya kebutuhan untuk ngobrol, untuk dekat, untuk berbagi, untuk bersama. Akhirnya ini yang terpenuhi dalam bentuk seperti ini. Belum lagi kalau memang merasa ada tuntutan dari lingkungan, dari sisi usia, ditanya mulu kapan punya pacar, kapan nikah, kapan berpasangan, yang akhirnya karena udah banyak tumpukan-tumpukan yang lain, ya mencoba mencari jalan keluar. Ya udah deh, paling nggak kalau misalnya memang ini bisa sedikit mengurangi pertanyaan-pertanyaan orang, ya udah deh saya kerjakan aja lah gitu. Oke, tapi kalau ngelihat jasa sewa pacar ini, sewa pacar ya dalam tanda kutip, ini kan sebenarnya mengadopsi budaya Amerika Serikat, di London juga sudah cukup ramai, di Jepang apalagi. Kalau untuk di Indonesia, ini sah-sah aja nggak sih sebetulnya ada bisnis seperti ini, Mbak Liza? Kalau buat saya sih, kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan zaman, pengaruh dari budaya dari dunia mana, belahan dunia manapun tuh nggak bisa. Kan dunia sudah exposure internet, exposure berita dari mana aja itu bisa masuk. Yang kemudian harus kita sesuaikan adalah tentunya dengan budaya kita sendiri. Kalau misalnya memang mau melakukan hal tersebut, sewa pacar, tapi kan tetap ada pakem-pakem yang harus kita penuhi, yang masih dengan budaya Indonesia tentunya, tata krama kita seperti apa. Nah itu yang harus kita kembali kepada diri kita sendiri. Yang sebenarnya kalau buat saya Mbak Puspa, yang terpenting ditanyakan adalah kitanya nyaman nggak? Kalau memang hanya untuk ikut-ikutan, kalau hanya untuk sekedar memenuhi tuntutan dari lingkungan, terus kita ketemu sama orang nggak nyaman, ngobrol juga nggak nyambung, hanya sekedar supaya membawa seseorang ke acara keluarga misalnya, atau ke acara kantor, itu kan kita sendiri tersiksa dalam kondisi itu. Terus buat apa? Hanya akan menimbulkan nanti gangguan kesehatan mental yang berikutnya. Oke. Nah kalau secara kebutuhan psikologis gitu, biasanya siapa sih sebetulnya Mbak Liza yang lebih membutuhkan jasa sewa pacar, laki-laki atau perempuan? Karena kalau ngelihat dari Instagram, kemudian beberapa bisnis yang menyewakan jasa pacar ini gitu, lebih banyak perempuan justru yang memberikan jasa ini ketimbang laki-laki. Jadi laki-laki yang membutuhkan jasa ini. Tapi sebetulnya siapa yang lebih membutuhkan? Kalau dari sisi butuh sebenarnya sama-sama butuh Mbak Puspa. Cuman memang mungkin perempuan tuh lebih ekspresif. Kalau laki tuh ya karena kultur juga, karena pola asuh. Jadi cenderung untuk lebih yang jaim, cenderung untuk jaga ekspresinya yang seperti itu. Jadi mungkin kesannya nggak butuh, tapi sebenarnya butuh juga. Banyak banget kasus-kasus ya yang pria juga sebenarnya mencari pacar juga, teman nggak secara ekspresif seperti layaknya perempuan. Itu aja sih yang membedakan. Jadi kalau perempuan kayaknya lebih ekspresif, kalau laki-laki tuh lebih jaga-jaga dan nggak all out lah ceritanya. Mbak Liza, karena waktu terbatas, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir nih, mungkin bisa singkat saja. Secara sosial ada sejumlah orang yang mungkin masih tabu gitu dengan hal ini. Ada sewa pacar via online, bahkan main dating app. Kadang-kadang ada orang yang tabu dengan ini. Sejauh ini bagaimana Mbak Liza melihat keterbukaan anak muda dengan fenomena seperti ini di media sosial?
Ya, seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa membatasi, itu sudah tidak bisa menutup diri kita dari perkembangan zaman dan pengaruh dari budaya-budaya dunia lainnya. Jadi dari satu sisi, buat saya sih secara psikologis ya itu adalah panggilan kita sebagai makhluk sosial. Ingin sama, ingin mengikuti, ingin coba-coba juga. Tapi di kontranya adalah apakah ini sesuai dengan budaya kita? Apakah itu sesuai dengan diri kita? Dengan upbringingnya kita, pola asuh kita selama ini. Nah, ini yang tetap harus disesuaikan. Nggak apa-apa, mungkin kita ikut dating app, tapi kan ada jaga-jaganya. Apakah kemudian ketemunya nggak bisa langsung dalam tanda kutip, mohon maaf, nggak langsung di kamar hotel misalnya. Apakah kita ngopi dulu? Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang bisa kita sesuaikan dengan budaya kita. Artinya sebenarnya banyak ya, dan balik lagi ke kesadaran individunya, bagaimana menjaga diri sendiri dengan ini jasa sewa pacar, dating app dan segala macam inilah ya. Bahkan tadi menyoroti ada masalah kesepian. Nggak bisa lagi membatasi itu sebenarnya. Oke, bukan hanya tuntutan, kesepian yang juga seringkali karena kesibukan akhirnya muncullah hal-hal ini dan balik lagi harus individunya yang bisa menjaga diri. Mbak Liza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Terima kasih, selamat malam. Malam.